ada kiai yang marah malah. Oh, enak aja mau direvisi. Dari dulu silsilahnya memang Bu Alawi kok. Nah, terkait dengan hal ini mengingatkan saya kepada celetukan Teguh Muda Qori. Kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari dua arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ars 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menyapa Anda. Dan sahabat-sahabatku, sebagaimana telah kami tayangkan terkait dengan papan silsilah Sunan Cendana atau Syekh Zainal Abidin yang merupakan terah dari Sunan Ampel, ternyata ke atasnya di papan silsilah itu masih menggunakan jalur silsilah yang umum disebut versi Ba'alawi, yakni ke Ubaidillah. Nah, terkait hal ini banyak masukan agar kami menghubungi atau soan Kiai Hanan. Mudah-mudahan pada saatnya saya bisa soan, dan saya ingin sekali bertemu dengan beliau ya, walaupun sama-sama Bangkalan, tapi dari tempat saya tinggal ini agak jauh, dan saya tidak selamanya di Madura ya, kerap kali juga di Jakarta. Dan juga alhamdulillah di salah satu WhatsApp grup yang di situ banyak dari anggota NAT nampaknya juga ada Kiai Zabidi, ada Kiai Ilzamuddin dan yang lainnya, ada yang merespon. Insya Allah tidak lama lagi papan silsilah itu akan diganti. Amin, mudah-mudahan itu segera terrealisasi. Agar apa? Agar selama ini perjuangan terutama dari Naat ya, dari Naqab Ansab Audiatis di dalam menelusuri silsilah Wali Songo ke atasnya yang tidak melalui Ba'alawi, yakni melalui jalur Musa Kadhim, itu kan sudah cukup lama. Dan dengan melakukan atau mengupayakan papan-papan silsilah yang tidak sesuai dengan hasil telaah itu dirubah, insya Allah akan lebih bermanfaat. Setidaknya masyarakat yang berziarah akan tahu. Kecuali itu sahabat-sahabatku sekalian, sama di dalam salah satu grup diskusi di WhatsApp grup ya, ada kiai yang marah malah. Sang kiai ini mengatakan bahwa beliau dari jalur ibunya itu sama nasabnya ke Sunan Cendana. Tetapi menurut beliau enak aja mau direvisi. Dari dulu silsilahnya memang Bu Alawi kok. Dengan nada yang marah lah ya. Entah marah, entah penyampaiannya yang tampak marah karena dalam bentuk tulisan. Tapi ini perlu disikapi bahwa hal-hal yang seperti ini agaknya sama dengan yang saya bahas pada tempuh hari. Perlu kita doakan, nggak perlu kita jelek-jelekan atau kita rendahkan. Dan sengaja saya tidak sebut nama ya. Ada yang kenapa tidak menyebut nama? Karena ya pertama menghindari ghibah, kedua karena yang ingin kami capai adalah substansi dari penyampaian sang kiai dan dari apa yang kami sampaikan, bahwa ada dinamika seperti itu di dalam diskusi, ada pemikiran-pemikiran pokok dan pokok. Nah, terkait dengan hal ini Pak Kiai barangkali menyimak tayangan ini, dan sahabat-sahabatku sekalian mengingatkan saya kepada celetukan Teguh Muda Qori Aceh di dalam menyampaikan paparannya ketika acara di Benda Kerep pada akhir Agustus 2023 yang lalu. Di saat beliau membahas tentang kitab Syamsul Dhohiroh, di mana Syamsul Dhohiroh ini adalah kitab rujukan otoritatif lah demikian bagi kalangan habaib. Nah, di dalam kitab Syamsul Dhohiroh itu sendiri juga mengutip dari keterangan Vandenberg. Maka kalau ada sahabat-sahabat saudara-saudara kita dari Ba'alawi ketika saya mengupas bukunya Vandenberg lalu mengatakan kok ngambil buku Belanda, lah di kitab ente juga menggunakan keterangan dari Vandenberg. Bahkan ada kiai yang salah faham terhadap Vandenberg, dianggap Vandenberg lah yang menjadikan mereka sebagai habib. Kembali lagi kepada bahasan awal, yakni tentang silsilah Sunan Cendana yang menurut Pak Kiai tadi yang memberikan komentar itu ke atasnya memang jalurnya ke Ba'alawi. Dan apabila saya elaborasi dengan pendapat Teguh Muda Qori, ini menjadi acuan yang menurut saya menarik. Kita simak saja. Ini Syamsul Dhohiroh jilidnya banyak loh, lebih banyak dari kitab-kitab lain. Kalau nggak salah saya 17 jilid. Itu karena dituliskan berkesinambungan gitu. Jadi Wali Songo tidak ada keturunan
keturunannya di Syamsul Zahirah. Ditulis Abdul Malik ada sampai apa? Abdullah. Terus Abdullah ini punya anak kawin sama perempuan, perempuan kawin sama lanang dengan bukan jalurnya sehingga dikatakan putus. Wali Songo ke atas betul, tapi Wali Songo ke bawah rungkat, gitu bahasanya. Nah, disinilah yang menjadi kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari dua arah. Ya, ditolak dari Robito Alawi, ditolak dari ya analisa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat-sahabatku sekalian dan Pak Kiai yang memberikan komentar. Di sini saya tidak menggunakan pendapat pribadi ya. Saya sadar akan kemampuan saya, maka saya menggunakan pendapat orang yang menurut saya orang ini yang memang ahli dan telaten di dalam menelaah. Jadi, kalau panjenengan bersikukuh bahwa nasab Wali Songo ke atasnya Ba'alawi, panjenengan sebagai terah Wali Songo ya tertolak. Dan dari kelompok setidaknya yang melakukan diskusi pada saat itu atau umum disebut Bani Wali Songo, panjenengan juga ditolak karena panjenengan ke atasnya mengikuti ke Ba'alawi, sementara secara umum terutama Naat yang saya tahu ya ke atasnya bahwa Wali Songo bukan ke Ba'alawi tapi melalui Musa Kazim. Maka panjenengan tidak sesuai dengan apa yang disepakati mungkin sebagian besar dari terah Wali Songo. Sementara di Robito Alawiyah sendiri panjenengan tertolak karena nasab Wali Songo ke atasnya disebut oke, sementara ke bawah tidak disebut rungkat. Bahkan ada kan Habib yang mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan, walaupun itu adalah pendapat primatur. Tapi setidaknya ini kan menjadi gambaran, menjadi pola pemikiran setidaknya bagi kita secara umum sajalah, nggak usah secara ilmiah ketinggian. Kan seperti itu ya. Maksudnya apa? Ya kita janganlah terburu-buru karena kita tidak suka kepada seseorang, anggaplah kepada Kiai Iman atau kepada siapa, lantas kita bersikap menggunakan kesikukuhan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh setidaknya kiai-kiai yang selama ini melakukan penelitian. Demikian mudah-mudahan perjumpaan kali ini ada manfaat yang bisa dipetik dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita di dalam menelaah sesuatu, bahwa ada kalanya sesuatu itu tidak berdiri sendiri. Satu kita yakin betul, tapi di lain sisi ada varian-varian yang harus kita pertimbangkan, yang mana varian itu bisa merungkatkan kita sendiri. Dan ini juga berlaku untuk hal yang lain. Begitu juga saya umpamanya sefrekuensi dengan Kiai Ahmad, dengan Teguh Mudakori dan yang lain, tetapi tetap dalam batasan-batasan penelaahan, bukan membabi buta, bukan mutlak meyakini, karena yang disebut temuan ilmiah itu adalah kebenaran yang masih bisa diutak-atik, bukan kebenaran tunggal. Sampai batasan belum ada yang mengutak-atik atau belum ada yang mampu merungkatkan, maka sampai batasan itu kita bisa menggunakannya sebagai telaah ilmiah. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.